Happy cuan sobat investor semuanya. Baik, saya akan, update ya, update tentang perkembangan dari, kripto ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Eee, iya sudah terlihat ya. Jadi ini kita menuju ke charting dari, eee, Bitcoin ya sebagai, eee, mbahnya dari kripto ya. Seperti kita ketahui, Bitcoin kembali crash ya pada hari ini, mulai dari 9 Mei sampai dengan hari ini, eee, candlestick-nya berwarna merah terus ya, sampai dengan 19 Mei itu berwarna merah terus dan ini sudah berhasil, menjebol support-nya ya di TC. Oke, dulu dari volume profile-nya ya, volume profile dari BTC. Nah ini dia sudah menembus dan hampir menuju ke area 32.000. Area selanjutnya yang ditempuh setelah ini jebol ya, jadi ini sudah di 40.000, semoga tidak, dia menuju ke area 32.000 USDT ya, 32.000 US dollar atau USDT. Ini adalah area yang patut kita waspadai. Sebenarnya sudah oversold ya, ini ditandai dengan taper B-nya yang menunjukkan lembah yang sangat dalam, lembahnya sangat dalam ya. Kemudian ini biasanya kalau dia diiringi dengan munculnya dot warna hijau, maka dia akan tanda-tanda reversal. Dan kalau kita lihat volume perdagangannya tinggi sekali ya, banyak rupanya investor yang panik ya, sehingga menjual Bitcoin-nya. Dan ini sebenarnya adalah strategi yang dilakukan oleh Elon Musk ya. Elon Musk dengan tweet-nya saja ya, dengan nge-tweet dia bisa mengguncang pasar kripto ya. Padahal seringkali yang dia lakukan adalah prank. Dia seringkali melakukan prank ya, dan itu berulang kali dia lakukan. Seperti yang pada tanggal 9 setelah eventnya dia gagal ya, SNL, Doge itu gagal, dan harga Doge pada saat eventnya itu, pada saat tanggal 9 event SNL malah harga Doge bukannya terbang malah crash juga. Nah, dia agak, apa ya, agak marah dengan keadaan itu sehingga dia nge-tweet dengan bahwa Tesla tidak menerima pembayaran atau dia menunda pembayaran Tesla dengan mobil Tesla ya, pembelian Tesla dengan Bitcoin, dan akhirnya crash. Kemudian di beberapa waktu lalu dia nge-tweet lagi katanya Tesla tidak pernah sekalipun menjual menjual apa namanya, menjual dari produknya ya, jadi menjual dari simpanan Bitcoin-nya. Jadi Tesla tidak sekalipun menjual katanya si Elon Musk. Dan terbukti memang setelah tersebut Bitcoin sempat naik sebentar, lalu hari ini turun lagi dengan ulah dari Elon Musk ya. Sebenarnya kita sebagai investor ya, sebagai investor kita tidak perlu panik dengan itu ya, tetapi kita harusnya melihat itu sebagai suatu kesempatan seperti yang disampaikan oleh mbahnya investasi ya, si Warren Buffett, bahwa ketika pasar panik, pada panik menjual, saat itulah saat yang tepat Anda masuk ya. Dan itu yang dilakukan oleh Elon Musk dengan dia membuat crash di pasar kripto. Sebenarnya dia mau membeli di harga bawah ya. Seperti itulah orang-orang kaya dunia ya, apalagi juga Elon Musk
memang terkenal arogan karena dia sebagai miliarder di dunia mengalahkan miliarder yang usianya jauh lebih tua ya, seperti Bill Gates, kemudian juga Jeff Bezos, dan Elon Musk terhitung masih muda, dia sudah miliarder, makanya arogansinya juga tidak bisa dia tutupi. Jadi sebenarnya kita tunggu saja ini ya, sebenarnya sudah oversold. Kita tunggu kalau ini ada sinyal drop warna hijau, hyperbnya, maka itu kesempatan untuk ini, untuk kita membeli di harga bawah. Itu Bitcoin ya. Kemudian kalau kita lihat CPR-nya memang trennya tren bearish ya. Jadi yang kita tunggu semoga tidak menuju ke 32.000. Dan sekarang kita lihat dari grafik dari Bitcoin Rainbow Price Chart. Seperti ini ya sekarang tanggal 19, kita lihat tanggal 19 ini. Kelihatan tanggal 19. Nah ini di tanggal 19 ini adalah Bitcoin Price dan dia berada di area yang berwarna kuning. Ya, dia berada di area yang berwarna kuning. Di situ menunjukkan hold ya. Ini hold, hodl ya, hodl. Jadi pada harga ini adalah hold keras pada grafik Bitcoin chart. Jadi di sini sudah today hodl is between 34 sampai dengan 46.900. Harga sekarang current price-nya di 39.887 atau di harga 40 ribuan. Jadi ini sinyalnya adalah hodl keras. Hodl keras. Itu seperti itu. Jadi di grafik Bitcoin chart Rainbow pun menunjukkan kita harus hold kuat ya. Hold kuat. Nanti kalau memang turun lagi ya berarti kalau dia turun di bawah 32.000 ya saatnya kita serok lagi. Itu seperti itu ya. Dan saya sampaikan juga, nah ini ya, apakah Dogecoin itu ya, biar yang pencinta Dogecoin itu tahu ya, Dogecoin kenapa kok disokong oleh Elon Musk. Sebenarnya Dogecoin adalah mata uang kripto yang sebenarnya untuk lucu-lucuan ya, karena dia tidak memiliki dasar yang cukup tangguh dan aplikasinya juga tidak jelas ya. Ini diciptakan oleh insinyur perangkat lunak ya, sarjana lulusan perangkat lunak dari MIT, itu Billy Markus dan Jackson Palmer ya, yang dia membuat itu untuk membuat sistem pembayaran yang bebas dari perbankan tradisional. Dan meme-nya adalah wajah anjing Shiba Inu yang meme Doge sebagai logo dan logo dari Dogecoin itu sendiri. Diperkenalkan pada tahun 2013 dan dia mengembangkan komunitas online-nya itu sendiri. Dan sekarang ada koin yang namanya Shiba Inu juga. Nah ini sebenarnya pertarungannya. Shiba Inu itu ternyata di balik Shiba Inu adalah Jeff Bezos ya, yang memiliki Amazon, dan Vitalik Buterin yang memiliki Vitalik Buterin itu mendapatkan 50% lebih dari koin Shiba Inu secara gratis. Nah, ini sebenarnya perang terjadi di antara mereka, antara pemilik Amazon, Jeff Bezos, dengan Elon Musk selaku pemilik Tesla ya. Jadi Dogecoin itu tapi belum terkonfirmasi ya, itu diindikasi didam oleh si Jeff Bezos sehingga Elon Musk marah, kemudian dia juga melakukan hal yang sama terhadap Bitcoin. Tetapi ternyata di akhir-akhir diralat sendiri sama Elon Musk bahwa tidak satu pun koin Bitcoin-nya dari Tesla dijual, sehingga
Elon Musk kemarin berhasil ngeprank ya bagi para paniker ya. Jadi kalau memang sudah terjun di dunia cryptocurrency itu tidak perlu panik. Jadi kita sedang invest ya kita santai saja. Kita hodl kuat, suatu saat pasti akan naik ribuan persen dan itu sudah banyak yang merasakan hodl-hodl yang dengan kesabaran tingkat dewa. Ini ya. Kemudian kenapa kok 2013 jadi Doge ini merupakan koin yang cukup lama. Melonjak itu nilai Doge hampir 300% dalam waktu 72 jam. Itu naik dari 0,00 pokoknya 3 kali 26 menjadi 0,0095. Ini setelah emas masuk dan Dogecoin itu sangat bertumbuh ketika Bitcoin dan mata uang kripto itu terguncang dari keputusan China untuk melarang di China berinvestasi dalam Bitcoin. Nah, crash yang sekarang ini, yang hari ini terjadi karena keputusan China untuk melarang invest dari Bitcoin. Nah, itu sebenarnya juga strategi ya, newsnya sengaja dibuat. Kita tahu China sendiri juga merupakan bangsa terbesar dan pemerintahnya serta orang-orang kaya di China itu banyak memiliki Bitcoin. Nah, itu yang terjadi dan ini apakah drama lagi yang terjadi? Ya kita tunggu saja karena kesempatan seperti ini sebenarnya kesempatan para paus itu untuk membeli lebih banyak dari uh, Bitcoin. Nah, kemudian ini ya sejarahnya ketika 3 hari kemudian Doge mengalami kemerosotan crash pertama hingga 80%. Ini terjadi 9 Mei kemarin. Nah, kabar penurunan selain dari China itu juga terpicu adanya banyak mining pool yang mengeksploitasi sejumlah daya komputasi yang diperlukan untuk menambang Bitcoin. Dan kemudian ada juga ini ya, hacker yang menghack Bitcoin. Jutaan koin diretas oleh di platform cryptocurrency online Doge Wallet. Sehingga Doge-nya juga turun drastis. Sehingga jadi tidak semata-mata satu hal, tapi banyak hal yang menyebabkan terjadi. Dan Dogecoin itu kadang-kadang oleh Elon Musk bisa menyalip Bitcoin itu sendiri. Dan kabar yang saya dapatkan untuk meredam supaya Elon Musk itu tidak menjadi-jadi ya karena dia seorang miliarder di dunia ini sehingga dia bisa melakukan apa saja dengan uang yang dimiliki. Itu ada isu kalau Dogecoin akan bekerja sama dengan Cardano atau ADA ya. Jadi ADA sebagai blockchain generasi ketiga itu jaringan blockchainnya sangat bagus dan sudah siap. Nah, blockchain dari ADA ini dipersiapkan untuk menjadi blockchain mainnet dari Dogecoin sehingga nanti Dogecoin bisa lebih dipercaya lagi dari sisi underlying-nya. Nah, seperti itu yang terjadi. Di 2021, nah ini ya, meningkat 800% dalam 24 jam, dan itu karena adanya Elon Musk yang mendukung koin tersebut. Kemudian juga pemilik klub basket Dallas Mavericks, Mark Cuban yang juga melakukan kolaborasi juga dengan Elon Musk. Ya, sampai puncaknya pada April, kemudian sampai di awal Mei kemarin. Dan di 9 Mei terjadi crash, kemudian diikuti juga oleh crash yang terjadi di Bitcoin. Nah, itu yang terjadi ya, para sobat investor sekalian. Jadi tidak perlu panik ya, karena ini memang penurunan yang sangat besar sekali ya, yang pernah terjadi. Dan memang lebih banyak karena diwarnai oleh drama yang terjadi, itu ya, bukan karena fundamental.
Oke, itu saja dan ini sudah mulai naik ya, sudah 40 ribuan, ya sudah mulai mental, tentunya akan diikuti oleh, altcoin yang lainnya. Ya, altcoin sebenarnya fundamentalnya cukup bagus, cuman karena dominasi dari Bitcoin itu masih besar, sehingga ketika Bitcoin itu, eee, apa, batuk-batuk, tidak stabil, maka pasti akan diikuti oleh altcoin lainnya ya. Jadi seperti kita ketahui altcoin yang lainnya sudah saya bahas ya di channel saya yang sebelumnya ya. Itu terjadi batuk-batuk yang sudah naik meningkat ya di channel saya yang sebelumnya, akhirnya juga ikutan gara-gara apa namanya, gara-gara BTC batuk-batuk juga. Iya, sampai saat ini itu yang terjadi dramanya seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah altcoin season. Sekarang ini seharusnya altcoin season, tetapi biasanya dikacaukan oleh Bitcoin saja. Itu yang terjadi Bitcoin dan Ethereum. Sebenarnya para paus itu sendiri mereka mainnya hanya putar di BTC dan ETH karena mereka tahu BTC dan ETH itu sangat mempengaruhi altcoin. Jadi mereka tidak pernah bermain di altcoin. Tapi kalau BTC-nya dijual, maka dia beli ETH. Dan sebaliknya, ETH dijual, maka dia beli BTC. Itu. Nah, seperti itu yang terjadi. Demikian info singkat saya tentang pasar cryptocurrency. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya, like. Ada 5 AFL yang akan saya berikan gratis ya. AFL-nya ini adalah AFL Ara Hunter. Ya, akan saya berikan gratis untuk yang sudah subscribe channel saya. Nanti saya kirim via email masing-masing ya. Setelah diumumkan pemenang, saya minta untuk mengirim emailnya, nanti saya berikan emailnya secara gratis sehingga Anda bisa gunakan, manfaatkan seumur hidup ya, lifetime untuk melakukan analisa pasar menggunakan AMI Broker. Ya, dan bisa digunakan di pasar IHSG. Terima kasih. Happy cuan, salam profit.